Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Mungkin sudah kenal semua ya, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pasuruan. Saya melakukan pendaftaran di guru penggerak ini semua termotivasi atas keinginan saya sendiri. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang ingin mendaftarkan untuk calon penggerak angkatan 10 bisa dilakukan melalui, karena sekarang pendaftaran juga sudah dibuka ya. Selanjutnya yaitu sebelum acara ini saya mulai dengan materi, saya adakan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya santai saja, yaitu saya ingin tahu bagaimana nanti sebuah kebiasaan itu mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi kegiatan kita. Bisa dibagikan kertas ini, tak tolong. Ya, satu-satu. Petunjuknya pertama, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Kalau tidak ada ini saya biarkan. Petunjuk pertama, silakan buat sebuah lingkaran dan titik. Sebuah lingkaran dan titik. Lingkaran dan titik. Ya, gambarlah sebuah lingkaran dan titik. Sudah. Oke. Selanjutnya silahkan gambar sebuah bakso. Bakso ya. Boleh bebas. Yang penting silakan gambar, petunjuknya hanya bakso. Terserah ya. Terserah. Kalau sudah silakan gambarlah sebuah pemandangan. Gambarlah sebuah pemandangan. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, saya ingin tahu hasilnya. Adakah yang di sini menggambar sebuah lingkaran, kemudian titiknya ada di tengah? Saya Pak. 1, 2. Kemudian selanjutnya, adakah di sini yang menggambar pemandangan ada gunungnya 2? Saya satu. Angkat tangan. Saya. 2. Hampir semua dari 6 ini menggambarkan ada gunungnya 2. Ada yang ada mataharinya di tengah? Tidak. Ada. Ada yang ada jalannya? Ada. Inilah yang dimaksud sebagai budaya kebiasaan kita, bagaimana kita dari dulu sampai sekarang diajarkan nek gambar itu ya ono gununge, ono matahari, terus ono dalane. Ini yang diajarkan kita sejak kecil sampai sekarang. Inilah yang menjadi budaya. Kemudian bagaimana budaya seperti itu akan kita terapkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi pada diseminasi kali ini saya akan menjelaskan konsep inti budaya positif. Budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah itu apa saja sih? Yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus dan respon, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam mengajar, kunci dari diferensiasi ini sebenarnya bagaimana kita
memposisikan diri, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kita ini sebagai petani, ya. Kemudian murid kita ibaratkan sebagai apa yang kita tanam. Jadi dari murid kita ini beragam. Kita ada menanam padi, ada menanam jagung, ada juga wortel, kemudian melon dan lain sebagainya. Nah, perbedaan inilah harus kita lakukan perlakuan yang berbeda juga. Tidak mungkin apa yang kita lakukan pada padi kita lakukan pada jagung. Jadi sesuai kebutuhan peserta didik kita. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini paradigma yang dulu orang berpandangan bahwa kebutuhan itu dianggap sama. Kebutuhan dari semua peserta didik atau anak murid kita itu kita anggap sama sehingga kita lakukan perlakuan sama. Namun pada teori kontrol, kebutuhan setiap siswa atau peserta didiknya itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau teori stimulus respon atau yang dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang terbaru yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah paradigma bagaimana guru kita memandang kalau teori dulu yaitu teori stimulus respon, tapi yang sekarang dikenal dengan teori kontrol. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya belajar. Namun apa sebenarnya disiplin itu? Ada yang tahu dari Bapak Ibu? Kalau kita bicara disiplin itu artinya apa? Coba kalau kita mendengar kata disiplin yang tergambar pertama kali itu apa? Kalau kita menggambar ada kata disiplin dalam otak kita pertama kali itu apa? Kalau mendengar kata disiplin, sikap. Melaksanakan pada waktu yang tepat. Melaksanakan pada waktu yang tepat. Baik itu apa itu? Kalau kita ngomong disiplin yang tergambar pertama apa? Disiplin kesepakatan bersama yang harus sepakati dan cepat maksud. Oke, bagus sekali jawaban dari Pak Herbi. Ya, disiplin di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi itu bisa dikatakan disiplin kalau itu muncul dari diri kita sendiri. Kalau kita masih dikontrol atau masih disuruh orang lain itu bukan disiplin namanya, ya, karena kita melakukan bukan atas dasar dari diri kita sendiri, tapi ada paksaan. Nah, inilah yang akan kita wujudkan pada peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan universal? Mari kita simak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama, yang dianggap baik dan disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut contohnya. Nah, di profil belajar ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dari segi manapun, dari agama apapun, dari ras apapun, yang namanya beriman, bertakwa, dan akhlak mulia ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Mandiri, bernalar kritis ini pada profil
pelajar Pancasila. Pada IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak ada pertentangan ini baik tapi di sana buruk, tidak. Yang dimaksud dengan kebajikan universal adalah di semua elemen di agama apapun nilai-nilai ini pasti dianggap baik. Inilah yang akan kita wujudkan. Inilah contoh bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Pada video ini kita menerapkan bagaimana anak diajarkan untuk bersikap disiplin. Apalagi kira-kira hormat, ya, sopan santun, tertib termasuk, ya, karena inilah yang harus kita ajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik kita. Ini juga merupakan contoh disiplin positif. Bagaimana siswa turun ketika memasuki area sekolah sebagai wujud hormat mereka terhadap gurunya. Jadi nilai-nilai seperti ini mari kita munculkan kembali, karena dengan perkembangan zaman budaya seperti ini mulai luntur, ya. Jadi anak didik kita terkadang ada kita lewat, ada selanjutnya mereka lewat, dia kejar saja jalan apa-apa, tapi budaya seperti ini sebaiknya kita tanamkan mulai dari sekarang. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada kali ini saya mengelompokkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Pada poin bertahan hidup, kebutuhan apa yang biasanya kita ingin penuhi? Makan, minum, tempat tinggal, ya. Apalagi? Baju, ya, sandang, pangan, papan. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Artinya itu harus terpenuhi. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Orang butuh kekuasaan. Walaupun sebagian dasar untuk mencapai penguasaan ini membutuhkan usaha, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting sekali. Bagaimana anak didik kita pasti memerlukan ini. Anak yang kurang kasih sayang dan rasa diterima, maka mereka akan seperti terkucilkan. Dan ketika kasih sayang ini tidak didapatkan, baik di rumah ataupun di sekolah, maka akan terjadi yang namanya cari perhatian atau minder. Jadi anaknya itu suka murung. Dulu saya pernah pada waktu KKN di Malang, itu ada salah satu anak, dia ketika saya masuk di situ, dia seolah-olah selalu ingin mencari perhatian saya. Dia bertindak, padahal anaknya pintar, ya, pintar juga, aktif juga, tapi arahnya itu lebih ke yang negatif. Jadi yang lain diam, dia tingkahnya yang paling kami sendiri, usil sendiri. Ternyata setelah saya dekati, saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Kemudian dia menjawab sambil menangis. Ini memang kejadian benar-benar terjadi pada saya. Ternyata di rumahnya dia broken home. Dia tidak ada orang tuanya, dia hanya tinggal sama neneknya. Apa yang dia tidak dapatkan dari kebutuhan dasar ini? Yaitu kasih sayang. Ketika kasih sayang ini atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka muncul tindakan negatif untuk mendapatkan kasih sayang ini. Yang selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini juga kita butuhkan sebagai wujud kebutuhan dasar. Biasanya kita kalau sudah melakukan aktivitas yang susah, yang berat,
kita biasanya butuh yang namanya kesenangan. Itu sebagai wujud bahwa kesenangan adalah kebutuhan dasar manusia. Kebebasan. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia yang berupa kebebasan. Kenapa? Karena pada kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, inilah yang sebetulnya tidak didapatkan oleh peserta didik kita, kebebasan. Bagaimana mereka bebas melakukan kegiatan pembelajaran dan menentukan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kebanyakan kan kita memaksa anak didik kita harus gini, harus gini, harus gini, tanpa melihat minatnya apa, kemudian bakatnya apa. Padahal ketika kita tahu minat dan bakatnya, kita akan enak dalam mengajar. Kita akan semakin terarah dalam mengembangkan pendidikan di sekolah kita. Jadi misalkan, contoh di kelas saya ada yang pintar nyanyi, ya. Pada suatu kegiatan, misalkan kegiatan bahasa Indonesia, coba kita tarik dia untuk menyanyi dalam kegiatan itu, ya. Ada yang juga pintar menari, ada juga yang pintar. Ini harus kita kembangkan. Harus ada kebebasan. Tidak semuanya harus menyanyi semua, karena itu tadi, setiap anak memiliki bakat dan minat tersendiri. Anak didik kita ini unik, terlahirkan di dunia ini dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini ya contohnya tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Itu bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini termasuk survive. Sebenarnya diadopsi dari bahasa Inggris, ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini termasuk dari kasih sayang. Pada penguasaan ada harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, didengar dan dianggap. Kemudian pada kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan muncullah sisi atau kegiatan negatif pada manusia. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Manusia dalam berperilaku, baik kita contohkan peserta didik kita, ya. Dalam setiap apa yang mereka lakukan, sebenarnya itu memiliki motivasi tertentu. Di sini saya membaginya ada 3 motivasi. Yang pertama, orang melakukan tindakan itu untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari kedua motivasi ini sering kita lihat. Terkadang anak didik kita ada yang manja, ya. Ada manja, ngalem, seolah-olah ingin mendapatkan perhatian. Jadi dia dalam berperilaku seperti itu karena dia termotivasi ingin mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain, yaitu gurunya. Jadi anak didik kita sebenarnya dalam bertindak atau berperilaku itu dia memiliki tujuan tertentu. Jadi kita jangan menganggap menyampingkan apa yang mereka lakukan. Di kelas saya sekarang ini, luar biasa, ya. Ada yang nangisan, ada yang manja, ada yang ini komplit sekali, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk mengetahui perilaku motivasi apa yang mereka lakukan dalam berperilaku. Dari kedua inilah yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Artinya dalam mereka berperilaku itu didasari oleh orang lain dari luar. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita wujudkan pada peserta didik kita, karena inilah yang kita inginkan, yaitu motivasi intrinsik. Mohon maaf, ini terjadi salah penulisan, ini seharusnya intrinsik, yaitu dalam berperilaku mereka itu semata-mata ingin menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka berperilaku tidak didasari imbalan atau karena ada hukuman atau yang lain sebagainya. Seperti tadi budaya positif, turun dari sepeda, itu bagaimana kita mengembangkan perilaku itu agar menjadi motivasi intrinsik pada siswa kita. Untuk pertama mungkin yang memang harus diawasi karena kita belum terbiasa, ya. Nah, selanjutnya apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada tiga istilah di sini, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Ada yang bisa tahu, bisa jawab hukuman itu apa? Ini hampir sama ya. Biasanya kita sering melakukan ini di kelas. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini sering masih dilakukan oleh kebanyakan guru. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid. Murid tersakiti, tidak ada hubungan dengan apa yang dilanggar. Murid membenci peraturan. Biasanya ketika kita melakukan hukuman pada anak didik kita, murid kita, itu sebenarnya mereka itu merasa tidak nyaman, ya, tidak senang dengan peraturan itu. Murid pasti tersakiti. Contohnya, ketika ada anak ketika upacara memakai atribut yang tidak lengkap, kita menyuruhnya, ayo kamu keliling lapangan. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk hukuman. Itu sangat menyakitkan bagi peserta didik kita. Apa solusinya? Apakah itu tidak boleh? Nanti kita jelaskan. Yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, tapi ini lebih dari sebab akibat. Contohnya apa konsekuensi? Contoh murid menjatuhkan air di dalam kelas. Konsekuensinya apa? Harus sepel. Harus ngepel dan membersihkan. Itu adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman. Jadi di situ sedikit ada kesadaran dalam diri murid bahwa ketika saya melakukan ini, saya harus ini. Berbeda dengan hukuman tadi, ya. Kalau hukuman itu masih ada rasa yang tersakiti oleh murid kita. Tapi ketika konsekuensi mereka sudah sadar, tapi ini pun masih belum baik. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi menguatkan untuk murid, masalah terpecahkan, anak menghormati dirinya dan orang lain, mendorong disiplin positif dibuat oleh murid. Apa itu restitusi? Akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk hukuman. Hukuman, kita tahu bahwa hukuman itu ada dua, ya. Hukuman yang positif, ada juga hukuman yang negatif. Hukuman yang positif seperti apa? Suruh keliling lapangan, suruh bayar, suruh push up, suruh jongkok, suruh berdiri sampai mata pelajaran selesai. Itu adalah bentuk hukuman. Apa maksudnya? Hukuman itu tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka langgar. Contoh, tidak mengerjakan PR. Ketika murid kita tidak mengerjakan PR, biasanya guru, ayo berdiri di sana di depan. Antara hukuman dengan apa yang dilanggar itu tidak ada kaitannya, sehingga tidak memunculkan solusi dari permasalahan. Kemudian dari hukuman itu tadi ada yang negatif seperti yang saya contohkan, kemudian ada juga yang positif. Apa hukuman yang positif? Yaitu penghargaan. Sebenarnya penghargaan yang kita sering lakukan di sekolah, di kelas, itu adalah bentuk hukuman. Penghargaan, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Penghargaan efektif jika kita inginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan juga jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contoh dampaknya seperti apa sih? Contoh, ya, nanti kamu kalau mengerjakan PR, ibu guru kasih permen. Kamu kalau nanti kerjakan tugasnya, saya kasih nilai bagus. Nah, itu contoh penghargaan.
Nanti kamu kalau makanya sekarang ranking itu ditiadakan ya, atau beri penghargaan itu ditiadakan karena sebenarnya penghargaan itu berupa hukuman tidak baik untuk anak didik kita. Ayo siapa yang bisa maju nanti saya kasih permen. Ayo siapa yang nanti saya kasih penggaris. Nah itu sebenarnya penghargaan seperti itu tidak baik kita lakukan pada peserta didik kita. Karena apa? Yaitu tidak baik untuk jangka panjang, itu hanya untuk jangka pendek. Pada di rumah juga seperti itu. Anak kita disuruh sholat biasanya, tuh nah kalau kamu sholat saya kasih uang 5.000. Nanti kalau sholat tak berikan es krim. Apakah itu akan terus kita lakukan? Baik apa enggak hal seperti itu? Tidak ya. Karena itu tidak memunculkan. Jadi anak itu melakukan karena dia ingin permen. Anak itu melakukan karena dia ingin es krim, tapi tidak dari motivasi dalam dirinya sendiri. Contoh ini ya, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Contoh kemarin ya, kalau kamu berhasil diet dalam waktu 1 bulan, saya akan kasih kamu makan lakiran, gitu ya. Otomatis itu tidak akan berhasil, dah. Itu terbukti, Bang ya. Terbukti. Nyata itu. Oke, selanjutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi penghargaan itu juga menciptakan kompetensi yang tidak bagi peserta didik kita. Ayo anak-anak yang cepat mengerjakan nanti saya kasih. Nah ini akan bisa jadi anak kita berperilaku negatif, bersikap curang, mencontek dan lain sebagainya. Ya, jadi penghargaan di sini menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka cemas. Mereka takut ini cepet-cepetan ya. Ini tidak baik di dunia pendidikan. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Bagi yang tidak memiliki kemampuan, aduh, jumaris, paling yo kena iko, paling harus kena iku. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan ini akan memunculkan rasa ingin mencoba itu terhenti pada diri murid kita. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ini bisa kita lihat pada kehidupan kita ya. Misalkan saya itu dulu kalau disuruh melukis, kalau kamu nanti bisa melukis seperti ini, saya hargai seperti ini. Ternyata hasil lukisannya malah kabar jelek, tidak ada bagusnya. Selanjutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lanjut. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Nah, posisi kontrol itu bagaimana kita seorang guru memposisikan diri dalam mengatasi sebuah masalah. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang biasanya dilakukan atau yang harus dilakukan. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang manajer inilah yang ingin coba kita pelajari agar bisa diterapkan di sekolah kita. Kira-kira posisi kontrol dari kelima ini, penghukum itu seperti apa, membuat merasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, mata seperti apa, akan kita lihat pada materi selanjutnya. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika seorang guru itu memposisikan diri sebagai penghukum, maka dia akan biasanya berkata seperti ini, ayo hormat pada bendera selama 2 jam, keliling lapangan 10 kali. Nah itu guru memposisikan diri sebagai penghukum. Kita tahu bahwa tadi hukuman itu tidak baik pada peserta didik kita. Yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Terkadang juga guru memposisikan dirinya pada pembuat merasa bersalah. Biasanya kalimat yang muncul adalah, berapa kali ibu guru bilang, berapa kali guru harus memberi tahu kamu.
kamu selalu mengecewakan ibu, kamu sudah membuat ibu malu. Nah, hal-hal seperti ini membuat identitas gagal pada peserta didik kita. Dia merasa gagal melakukan kebaikan, dia merasa gagal untuk membanggakan gurunya. Kalimat-kalimat seperti ini akan memunculkan rasa down, rasa minder pada peserta didik kita. Selanjutnya, guru memposisikan diri sebagai teman. Ini lumayan enak daripada posisi sebelumnya. Ini pada murid lebih berdampak positif. Ayo dong ikut aturan sekolah ya. Tolong bantu ibu kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan buat seperti itu. Nah ini kata-kata seperti ini benar, baik ya, tapi tidak baik untuk jangka panjang. Apa? Anak itu akan patuh hanya pada guru itu saja, tidak pada guru lainnya. Belum tentu pada guru lainnya. Karena yang mampu memposisikan diri sebagai teman hanya guru itu. Dia merasa aman ketika ada guru itu, tapi kalau pada guru lain tidak. Itu posisi guru sebagai teman. Dan juga ada guru yang posisikan diri sebagai pemantau. Di sini, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, biasanya ini berkaitan dengan aturan di sekolah. Contohnya, jika tidak memakai kaos kaki hitam atau sepatu hitam harus apa? Tidak memakai seragam pramuka pada waktunya, konsekuensinya apa? Mereka sudah sadar akan apa yang mereka lakukan dan hukuman apa yang akan mereka dapatkan. Itu posisi mata guru, hanya memantau saja. Yang selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan dimiliki atau dilakukan oleh guru di sekolah. Bagaimana bentuknya? Posisi manajer ini, guru dan murid melakukan diskusi bagaimana memecahkan sebuah masalah. Masalah yang terjadi, kemudian solusinya itu juga muncul dari murid kita. Nah, ini adalah posisi contoh penerapan posisi kontrol guru. Ada 5. Mari kita simak bersama-sama. Mungkin bisa. Suaranya sebentar. Sudah. Sangat menghargai. Tolong perhatikan, nanti setelah ini ada sedikit kuis. Disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi untuk 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab sudah terlambat.
Nah, itu tadi adalah posisi yang pertama sebagai penghukum, di mana hukuman yang diberikan tidak ada kaitannya dengan apa yang dia langgar, ya, dan itu tidak akan memberi solusi. Bisa jadi selanjutnya dia akan seperti itu lagi. Apakah tadi sering kita terapkan di sekolah kita? Sering ya, masih ada. Nah, kebanyakan kita masih memposisikan diri sebagai penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu sering ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, sih. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Kasusnya sama, dengan kasus yang sama perlakuan berbeda. Orang yang sama. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang seperti ini? Ya. Ada ya. Biasanya itu Pak sih, pas lagi muridnya yang nakal, yang full nakal, kita mau berbuat kasar itu takut. Biasanya kita memposisikan diri sebagai teman, boleh aman ya. Kita cari aman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal,
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Balik lagi. Ekspresinya sama. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah ini yang posisi manajer. Yang terakhir, yang ini diterapkan. Orang yang sama, ekspresinya sama. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Manajer. Ya, itu tadi 5 contoh 5 posisi kontrol. Pada posisi kontrol penghukum dan membuat merasa bersalah, di situ ada identitas gagal. Ya, kita memunculkan identitas gagal pada murid kita. Tapi pada posisi teman dan manajer itu mewujudkan posisi identitas sukses. Artinya dia melakukan itu tidak merasa gagal, bukan orang yang buruk, karena kita melakukan pendekatan percakapan seperti yang ditujukan pada kami. Diharapkan guru kedepannya, memang ini sulit ya untuk mencapai suatu manajer, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena sementara ini bahkan saya pun masih menerapkan posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah ketika ada suatu masalah di sekolah. Selanjutnya, nah ini ada sedikit soal, ya, ada sedikit berdasarkan video Bapak Ibu guru yang tadi lihat, kira-kira posisi kontrol manakah dari kalimat seperti ini? Saya kecewa sekali pada kamu. Apa? B ya, di sini ada identitas gagal, seorang murid yang merasa bersalah. Apakah betul? Betul. B ya, betul. Selanjutnya, kamu harus bayar karena sudah tidak mengerjakan PR. Kira-kira ini? Apa ini posisinya? Ya. Ini posisi penghukum. Apa yang sudah dia langgar tidak ada kaitannya dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Dan ini tidak memberikan solusi. Bisa jadi di kemudian hari dia melakukan lagi. Ataupun kalau tidak dia lakukan itu karena dia takut akan hukuman yang diberikan, bukan motivasi yang muncul dari dalam diri murid kita. Lanjut. Nah, yang ini Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Manajer ya. Iya betul, manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini merupakan diskusi antara guru dan murid bagaimana mereka mencari solusi atas permasalahan yang ada. Selanjutnya, ayolah lakukan dengan ibu ya. Kira-kira posisi kontrol mana? Posisi kontrol mana yang ini? Membuat merasa mas. Enggak, tidak sama ya. Yang tampil di layar. Dalam wilayah. Enggak, jalan. Bentar. Ini ya. Nah ini kira-kira apa ini namanya? Posisi kontrol apakah aku? Teman. Iya betul, teman. Di sini guru posisikan diri sebagai teman. Yang terakhir, posisi kontrol apa di sini? Pemantau. Bagus sekali, Bu Devi. Ya. Pemantau. Rupanya tadi Bu Devi keluar sebentar mencari jawaban.
Yang selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa sekolah itu perlu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa sekolah itu kelas atau sekolah itu perlu ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas nanti jatuhnya ke hukuman. Iya, saya tampung dulu. Ada yang lain? Kalau keyakinan kelas itu anak-anak diberikan keyakinan agar mematuhi sesuatu apa ya? Itu tidak atau tidak terpaksa. Timbul dari dirinya sendiri. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Devi. Ya, keyakinan kelas itu bagaimana seorang guru agar dalam siswa melakukan suatu kegiatan itu berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Tapi ketika peraturan dia merupakan motivasi yang datang dari luar. Dia melakukan itu karena takut akan hukuman. Dia melakukan itu karena terpaksa, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah. Bagus. Jadi keyakinan kelas yaitu pernyataan positif yang mengandung nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan terus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di sekolah atau di kelas kita? Yang pertama yaitu dibuat dari pernyataan negatif menjadi pernyataan positif. Jadi siswa kita berikan lembaran ya, kemudian mereka suruh membuat aturannya sendiri agar kelasnya menjadi baik, aman, dan nyaman dalam mereka belajar. Anak yang membuat peraturan, bukan gurunya. Jadi peraturan itu datang dari anak didik kita. Contohnya seperti ini. Saya juga sudah melakukan ini, kemarin sudah saya terapkan. Ini sedikit gambar ya. Jadi pertama adalah membuat, kita sediakan 2 kertas. Di sini ada yang peraturan yang datang dari siswa. Biasanya siswa itu masih dalam kalimat-kalimat negatif. Contohnya jangan buang sampah sembarangan, dilarang main bola, tidak boleh mencontek, tidak boleh ngomong sendiri. Di situ masih ada kata tidak, dilarang. Ya, itu termasuk kalimat negatif. Nah, setelah itu dibuat, baru kita konversi atau kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, menjadi keyakinan kelas yaitu dengan merubah, menghilangkan kalimat positif negatif tadi menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, kebajikan universal sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi tidak sama antara kelas satu dengan yang lain karena itu datang dari murid kita masing-masing. Melibatkan semua warga sekolah atau peserta didik sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak agar peserta didik memahami dan menghayati dan mudah diingat. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas di sekolah. Bagaimana kabarnya anak ini? Bersama semua. Jadi kalau begitu hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal yang kalian yakini agar kamu yang baik berdasarkan dari motivasi diri kalian sendiri. Tanpa ada paksaan dari orang lain. Peraturannya nanti kalian akan saya bagikan sebuah kertas. Silakan kalian buat aturan yang akan kalian susun menjadi keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kelas ini lebih baik, kelas ini menjadi kelas yang nyaman, aman, agar kalian bisa belajar maksimal. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, kalian boleh diawali dengan membuat peraturan dulu. Nah, peraturan dulu kalian tulis di dalam kertas yang akan saya bagikan, kemudian kalian peraturan apa saja di situ terserah yang kamu anggap baik menurut kamu untuk kebaikan kelas ini. Paham ya? Nanti silakan ditulis, kemudian ditempel di sini. Setelah itu kalimat atau peraturan yang mengandung kalimat negatif
Jadi di sini siswa membuat kira-kira sendiri, bebas ya, dan tidak boleh sama, tidak boleh nyontek terhadap yang lain. Ini akan menunjukkan peraturan yang berbeda-beda. Ini adalah keyakinan yang kalian buat. Ada yang bisa bantu bacakan saya coba? Ya, ini saya merubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Negatif artinya di sini ada kata dilarang, apa lagi di sini? Tidak boleh ya. Itu kita ganti menjadi kalimat positif. Contohnya, silakan dibacakan yang nomor pertama. Dilarang mendekat, dilarang mendekat. Dilarang contekan atau dilarang bendera, artinya harus menjaga apa benda yang ada di kelas meja. Yang kita jadikan keyakinan Quran yaitu menjaga dilarang main bola dan modean, sama dengan poin yang satu. Saya kelompok ini. Saya kelompok di akhir kalau sudah membuat menjadi mengonversikan dari negatif menjadi positif, bisa diakhiri dengan kegiatan tanda tangan bersama sebagai bentuk kesepakatan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum membuatnya keyakinan bisa diterapkan. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini kaitannya dengan bagaimana kita memposisikan diri pada 5 posisi tadi, ya, terutama di posisi manajer. Pada posisi manajer itu dikenal dengan tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu merupakan tujuan dari posisi sebagai manajer, yaitu dalam posisi manajer dikenal dengan tahapan segitiga restitusi. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas kita harus berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia, setiap peserta didik pernah berbuat kesalahan, dan kesalahan itu merupakan proses dari pembelajaran. Biasanya kalimat yang kita gunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu contoh kalimatnya yang bisa kita gunakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Itu contoh kalimat menstabilkan identitas. Artinya dalam menstabilkan identitas ini kita mewujudkan identitas, bukan identitas gagal, ya, tapi identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah identitasnya sukses, ya, dalam menstabilkan identitas, baru kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah, kita harus berprinsip pada setiap perilaku yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi murid itu sebenarnya dalam bertindak sesuai kebutuhan 5 tadi, ya, sebenarnya mereka melakukan itu atas kebutuhan tertentu. Nah, kalimat yang digunakan adalah padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Seperti yang dicontohkan pada video sebelumnya, itu dia terlambat karena dia ada alasan tertentu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang digunakan biasanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai ilmu yang kita telah sepakati, dan sebagainya.
Nah, di sini ada sebenarnya contoh penerapan segitiga restitusi, tapi ini linknya nggak nyambung ya. Tidak nyambung. Bentar, saya langsung buka. Atau pada video tadi ya, tadi kan sudah ada ya sebenarnya pada posisi manajer, tapi itu kurang jelas, tidak ada tahap-tahapnya. Sebentar. Jadi pada kasus arti jatuh apa itu kontek. Kemudian bagaimana seorang guru menerapkan segitiga restitusi. Berarti kami bisa diskusi. Sebentar, mohon maaf, ada sedikit masalah. Tidak bisa diskusi. Ya sampai ke itu. Tidak bisa diskusi. Itu fotonya siapa? Kalau yang seperti itu tidak boleh. Ya kan budaya kita. Nah, ini saya memposisikan ini sebagai manajer. Kami tahu metode itu apa? Ya, nanti waktu lihat selanjutnya kamu mengecek sama kamu bisa pertama sebagai identitas ya. Kamu tahu tahu ya. Setiap manusia, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kamu juga pernah berbuat salah. Tapi di sini aku tidak menggunakan kalau kamu menyelesaikan. Tapi aku bahwa setiap manusia pasti punya alasan dalam apa salah. Coba tadi kamu menyelesaikan pasti karena kamu menjabat nilai bagus bukan? Iya, mungkin artinya bagus, tapi kamu tidak mampu artinya yang sekarang kamu ditanya alasan kamu coba silakan. Kenapa nanti kamu bisa ngecek sama teman-teman? Ya belajar. Nah ini saya rekomendasi tindakan yang salah. Main HP semalam terus hilang, terus nggak belajar. Akhirnya tak bisa restoran, ya. Kamu masih ingat kesepakatan kelas? Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa ya? Iya, itu itu tidak dilakukan dan kamu tidak percaya. Kami kamu jujur dan percaya diri baik dengan ya. Kamu tahu kalau percaya diri itu baik dengan kalau kamu sekarang
Itu tadi penerapan kita dalam melakukan posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Demikian presentasi dari saya. Ada banyak sekali materi yang sudah kita pelajari di sini, mulai dari apa tadi yang pertama? Disiplin positif, ya. Dan yang terakhir tadi yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menghabiskan waktunya dalam diseminasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudah sarapan semua? Baik, kalau begitu hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal yang kalian yakini, anggap atau dianggap baik berdasarkan dari motivasi diri kalian sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Paham? Peraturannya nanti kalian akan saya bagikan sebuah kertas. Silakan kalian buat aturan yang akan kalian susun menjadi keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kelas ini lebih baik, kelas ini menjadi kelas yang nyaman, aman, agar kalian bisa belajar maksimal. Jadi, untuk membuat keyakinan kelas, kalian boleh diawali dengan membuat peraturan dulu. Peraturan dulu kalian tulis di dalam kertas yang akan saya bagikan, kemudian kalian foto di sini. Peraturan apa saja di situ terserah yang kamu anggap baik menurut kamu untuk kebaikan kelas ini. Paham ya? Nanti silakan ditulis, kemudian ditempel di sini. Setelah itu kalimat atau peraturan yang mengandung kalimat negatif seperti jangan, dilarang, kita rubah menjadi kalimat positif di sini yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Bisa dimulai? Oke. Ini akan saya bagikan. Silakan kalian tulis di kertas ini kemudian ditempel. Ini adalah keyakinan yang kalian buat. Ada yang bisa bantu bacakan saya di depan? Ya, silakan diri maju. Nah, keyakinan kelas ini kan masih dalam bentuk kalimat negatif. Artinya di sini ada kata dilarang, apa lagi di sini? Tidak boleh, ya. Itu kita ganti menjadi kalimat positif. Contohnya, oke, silakan dibacakan yang lembar pertama. Dilarang kontekan, dilarang main bendera. Dilarang kontekan atau dilarang main bendera artinya harus menjaga apa? Benda yang ada di kelas itu, ya. Yang kita jadikan keyakinan kelas yaitu menjaga. Dilarang main bola dan kontekan, sama dengan poin yang satu saya kelompokkan sini. Ya, kalau dilarang main bola itu nanti masuk ke disiplin. Ya. Nah, ini. Disiplin. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang main bola selain waktu olahraga. Dilarang memakai kerudung sebentar. Dilarang menolong orang teman. Oke, ada dua. Oh, ada tiga yang saya ambil di situ. Nah, yang pertama dilarang membuat sampah sembarangan. Keyakinan kelas apa yang bisa kita
kita buat, yaitu menjaga, dilarang mengolok-olok teman, ya, saling menghormati. Kita jadikan kalimat positif, yaitu saling. Sebagai bentuk kesepakatan kita atau keyakinan kita, Pak Guru minta secara bergantian kalian tanda tangan di bawah sini. Sebagai bentuk bahwa kalian yakin dan percaya bahwa ini adalah penting untuk kelas kalian. Oke? Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama-sama untuk sekian kita mengucapkan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn, saya siswa kelas 6. Saya senang sekali melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas ini, mengajarkan saya untuk lebih bertanggung jawab dan melakukan kebaikan yang termotivasi dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finza, saya siswa kelas 6 dari SDN Kanigoro. Saya senang sekali melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas dengan Pak Zarnaji. Karena saya diajarkan bagaimana melakukan kebaikan tanpa adanya paksaan, hukuman, atau hadiah yang diberikan. Saya termotivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan berdasarkan apa yang saya sudah yakini. Terima kasih Pak Zarnaji, kegiatan ini sangat bermanfaat dan bermakna bagi saya. Adik Bapak, Ya Pak, kamu tahu saya panggil di sini kenapa? nggak tahu Pak. Nggak tahu, ya. Tadi kamu lihat saat ujian, kamu nyontek sama teman sebabmu. Siapa teman sebabmu? Pak, Apa betul tadi kamu nyontek? betul. Betul, ya. Kamu tahu kalau nyontek itu perbuatan salah? Tahu, ya. Setiap manusia, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kamu juga pernah berbuat salah. Tapi di sini Pak Guru tidak membenarkan kalau kamu nyontek itu benar. Tapi Pak Guru menyatakan bahwa setiap manusia pasti punya alasan dalam melakukan kesalahan. Coba, tadi kamu nyontek pasti karena kamu ingin dapat nilai bagus, bukan? Iya Pak. Iya, kamu ingin dapat nilai bagus, tapi kamu tidak mampu, akhirnya nyontek. Sekarang Pak Guru ingin tanya, alasan kamu coba ceritakan. Kenapa tadi kamu bisa nyontek sama teman sebelah? Belajar. Tidak belajar. Kira-kira kenapa nggak belajar? Main HP. Main HP sampai malam, terus ketiduran, terus nggak belajar. Ya akhirnya nggak bisa restoran. Ya. Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat dulu pertama kali masuk di kelas 6? Apa kira-kira? Jujur saat melakukan tindakan dan percaya diri. Iya, jujur saat melakukan. Tadi kamu saat nyontek itu tidak mencerminkan kalau kamu itu ada sesuatu yang jujur dan kamu tidak percaya diri. Kamu yakin kalau jujur dan percaya diri itu baik buat kamu? Ya Pak. Iya.
Kamu tahu kalau percaya diri itu baik buat kamu? Nah, kalau kamu sekarang kamu yakin? Yakin benar? Iya. Kalau kamu yakin bahwa jujur dan percaya diri itu baik buat kamu, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak nyontek lagi? Belajar, Pak. Belajar, Dan tidak main HP. tidak main HP, sama berdoa, betul ya. Usaha harus disertai doa. Oke Bapak, mudah-mudahan apa yang kamu katakan tadi bisa kamu lakukan dengan sebenar-benarnya ya. Kamu jadi akan melakukan itu mulai kapan kira-kira? Mulai sekarang ya. Oke, lanjut. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak, Sudah sarapan belum? sudah Sudah ya. Tadi Pak Guru lihat adalah terburu-buru sekali datang ke sekolah. Tadi berangkat dari rumah jam berapa Mbak? jam 7.15, Jam 7.15. Sekolah di sini masuk jam berapa? jam 7. Jam 7 ya. Itu artinya tadi Bara terlambat ya. Setiap orang, setiap manusia pasti pernah terlambat. Tidak kamu saja, teman-temanmu juga ada yang terlambat. Bahkan Pak Guru juga pernah datang terlambat pada suatu acara. Tapi di sini Pak Guru tidak membenarkan bahwa terlambat itu boleh atau baik. Tapi di sini Pak Guru meyakini bahwa kamu terlambat pasti punya alasan tertentu, ya. Ya, Coba jelaskan kenapa kamu tadi kok bisa terlambat? baru tadi bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan, ya. Kok bisa siang tadi bangun jam berapa? Jam 7. Jam 7, berarti subuhnya di KPT, dimakan ayam, ya. Jam 7. Berarti tidurnya tadi malam kamu jam berapa kok bisa bangun sampai jam itu? Jam 10. Jam 10, malam sekali ya. Ngapain saja, belajar atau gimana? Kok sampai jam 10? Nonton TV. Waduh, berarti filmnya bagus, lagi bagus-bagusnya ya. Sampai tidurnya kemalaman, akhirnya bangun kesiangan, nggak sholat subuh ya. Terus berangkat ke sekolah terburu-buru. Nah, kamu masih ingat berapa kesepakatan kelas kita dulu yang pernah kita buat kesepakatan kelas? Ingat, Ingat, kira-kira kesepakatan apa itu? disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Tapi Bara dengan dasar terlambat itu menunjukkan tidak disiplin dan tidak tepat waktu. Bara yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu baik untuk Bara. Bara yakin bahwa kalau tepat waktu itu akan menguntungkan untuk Bara. Yakin ya. Nah, kalau begitu kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Terus apa lagi? Memasang alarm. Memasang alarm, baik ya. Kira-kira kapan itu akan dimulai Mbak? Nanti ya. Ya, mudah-mudahan kamu tidak terlambat lagi dan rencana yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, udah sekarang silakan kamu kembali kelas dan boleh nanti jam istirahat boleh ya. Oke kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baraka Fadilah, siswa kelas 6. Saya senang melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari salah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Wafar. Saya siswa kelas 6.
Saya senang sekali mengikuti praktek segitiga resolusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari salah saya sendiri.